Soekarno-Hatta atau yang mewakili General Manager Injourney, PLT Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayaran, pelayanan darurat Otoritas Bandara, atau yang mewakili para awak media dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita ataupun kantor pusat Bea dan Cukai melaksanakan konferensi pers terkait dengan penggagalan ataupun penindakan terhadap upaya penyelundupan kembali, upaya penyelundupan kembali dilakukan oleh 2 warga negara asing, yaitu warga negara China dengan total berat sebesar 22 kg emas batangan tanpa dokumen kepabeanan di Terminal 3. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2026. Ini adalah merupakan satu rangkaian dari peristiwa sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 dan 11. Tepatnya tanggal 10 Agustus dan 11 Agustus yang beberapa waktu lalu disampaikan konferensi pers oleh Pak Menteri Keuangan. Jadi pada malam selesai melaksanakan konferensi pers, kurang lebih sekitar pukul jam 23.50, kembali aparat Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. Jadi kalau fikskan bahwa total jumlah berat sebesar 22,317 kg atau dengan nilai barang sebesar 60 miliar. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Soekarno-Hatta bagaimana para pelaku bisa ditangkap. Saya persilakan untuk Kepala Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Suta. Siap. Terima kasih Pak Dirjen. Yang saya hormati Pak Dirjen Dir Tipiter Bareskrim Polri, dari Polda Metro, dari Polres, kemudian Otoritas Bandara Soekarno-Hatta ya Bu ya. Kemudian dari GM Angkasa Pura Soekarno-Hatta, dari ESDM, dari Imigrasi, dan semua rekan-rekan media yang saya banggakan. Izin melanjutkan Pak Dirjen. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen, rekan-rekan media, bahwa setelah penangkapan di tanggal 10 dan 11 kemudian dirilis oleh Pak Menteri, malamnya ternyata kami berhasil menindak lagi ada 2 kasus yang berbeda tapi dalam satu penerbangan. Untuk kronologisnya, yang pertama, kasus yang pertama, penindakan ini berasal dari analisis mendalam dari intelijen Bea dan Cukai, fokus atensi terhadap dua penumpang pada penerbangan Garuda Indonesia GA 860, lagi-lagi rutenya adalah Hong Kong. Jadi Garuda tujuan Hong Kong, sama seperti yang kasus sebelumnya, Garuda dan KT, dua-duanya tujuan Hong Kong. Kedua penumpang tersebut teridentifikasi memiliki pola pergerakan yang mencurigakan serta terkait dengan jaringan yang sebelumnya sudah diungkap. Kemudian petugas Bea dan Cukai berkoordinasi intensif dengan petugas dari APSEC, Aviation Security,
kemudian juga dari maskapai dan dari imigrasi untuk melakukan pemantauan tertutup terhadap pergerakan kedua target tersebut. Sehingga kedua target tersebut kami intercept di dekat boarding gate. Jadi posisinya sudah di boarding gate, sudah siap-siap untuk berangkat atau untuk masuk pesawat. Ini jamnya 23.20 sekitar itu. Sementara pesawatnya sebentar lagi akan berangkat, take off-nya 23.50 di boarding gate 10. Adapun rincian barang bukti, yang pertama ini pelaku inisial ZL, warga negara Cina, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, membawa 23 keping emas atau cash bar dengan berat total 14,08 kg dengan nilai sekitar 38 M. Modusnya ditempelkan pada tubuh penumpang atau disebut dengan body strapping. Teman-teman media kebetulan diperagakan oleh penyidik itu adalah pakaian atau pelilit yang dipakai oleh ZL pada saat membawa emasnya. Jadi setelah itu kemudian dia pakai baju, dia pakai celana sehingga tidak terlihat dari luar, di lingkar perut dan di celana, dimodifikasi. Kemudian pelaku yang kedua inisial ZC, sama-sama juga warga negara Cina, ini membawa 7 keping emas cash bar dengan total 8,2 kg yang di tengah-tengah, yang agak besar dia kepingannya, cash barnya, dengan nilai sekitar 22 miliar, disembunyikan di dalam tas, di dalam koper yang dibawa oleh pelaku. Dalam pendalaman terungkap bahwa ZC ini, yang kedua ini, tidak bekerja sendirian. Berdasarkan hasil penelusuran, kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari AFSEC, meneliti CCTV, kemudian dari hasil pengamatan kami, diduga ada keterlibatan oknum petugas bandara, sama seperti salah satu dari kasus yang sebelumnya dirilis oleh Pak Purbaya. Ada keterlibatan oknum petugas bandara atau ground handling yang memang bekerja sehari-hari di bandara, yang pasti sudah memahami jalur seluk-beluk jam operasional bandara, dan ini sangat rawan. Sehingga dari kedua kasus ini totalnya adalah 30 keping, tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, berat 22,317 kg. Untuk tindak lanjut terhadap kedua kasus ini telah dilakukan gelar perkara dan statusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi statusnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan karena sudah memenuhi unsur tindak pidana penyeludupan, tindak pidana di bidang kepabeanan. Kami juga dapat kami sampaikan di sini, selain dengan internal instansi yang ada di bandara, juga melakukan sinergi dengan Bareskrim Polri dan juga dengan SDM, sehingga dari kasus ini diharapkan nantinya bisa berkembang asal usulnya dan bagaimana barang itu bisa sampai akan diselundupkan ke luar negeri. Mungkin itu Pak Dirjen terkait dengan kasusnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Hengki. Mungkin dari Bareskrim ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Dirjen Bea Cukai, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama, izin Jenderal. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala KPU Bea Cukai tipe A Soekarno-Hatta. Kemudian Bapak sekalian perwakilan dari kementerian lembaga yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada intinya saya tetap Bapak rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan rilis terkait pengungkapan penyelundupan emas di Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh Bapak Dirjen Bea Cukai dan staf. Yang pertama kami mengucapkan selamat tentunya atas keberhasilan ini yang kesekian kalinya. Ini adalah wujud komitmen dari Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Bea Cukai yang telah menggagalkan upaya penyelundupan. Ini adalah wujud integritas serta kapasitas tentunya. Kalau tidak mempunyai kapasitas tentunya akan sulit untuk melakukan pengungkapan ini. Demikian pula kalau tidak mempunyai integritas pasti akan membiarkan para penyelundup ini lolos membawa emas ini ke luar negeri. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Jenderal atas keberhasilan ini. Yang kedua, kami menginformasikan tentunya modus-modus operandi baru telah berkembang. Selain berupa balok emas seperti ini, sekarang telah berkembang berupa bubuk yang ditempatkan di pakaian dalam, baik BH wanita ataupun celana dalam pria. Ini perlu kita antisipasi bersama tentunya. Ke depan jangan sampai kita melihat atau memandang bahwa modus mereka hanya seperti ini, batangan emas yang mungkin di pintu-pintu masuk bisa terdeteksi, tetapi banyak sekali yang masih lolos dengan modus-modus operandi baru, sehingga kita perlu peningkatan kapasitas atau kemampuan serta informasi bersama, baik kami dari kepolisian yang melaksanakan kegiatan penyelidikan di lapangan dan harus bekerja sama dengan jajaran Bea Cukai yang menjaga pintu akhir wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu Jenderal. Kami mengucapkan selamat sekali lagi dan kita ke depan harus bekerja sama lebih intensif lagi untuk mengungkap modus-modus yang lain dan pelaku-pelaku yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Cipiter. Kemudian mungkin dari pihak bandara, dari Injurne ada yang mau disampaikan Pak untuk Baik, terima kasih Pak Dirjen. Yang saya hormati Pak Dirjen Bea dan Cukai, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan wartawan sekalian yang saya banggakan. Jadi kami Pak dari bandara tentunya mensupport penuh Pak terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Jadi kami jajaran Injurni Airport, Bandara Internasional Hatta, PT Angkasa Pura Indonesia, Persero, dalam hal ini mendukung selama ini terkait dengan pelaksanaan tugas. Jadi atas kolaborasi dan sinergi dari kami, dari stakeholder bandara, dari Injurni Airport, kemudian dari Bea Cukai, dari Polresta Bandara, kemudian dari imigrasi dan lain-lain, sehingga kita bisa membantu pemerintah dalam melakukan penggagalan penyelundupan emas. Jadi ke depan kami juga akan terus meningkatkan pengawasan Pak, tentunya berkolaborasi dengan teman-teman Bea Cukai khususnya dan stakeholder lainnya, supaya kita bisa lebih meningkatkan pengawasan di bandara Pak. Selain upaya-upaya penyelundupan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. dari SDM. Terima kasih Pak Dirjen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Pak Dirjen Bea Cukai, kemudian Pak Direktur, Kepala KPU Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Pak GM Bandara Soekarno-Hatta, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan satu persatu. Kami dari Kementerian SDM, khususnya dari Ditjen Gakum, mengapresiasi Pak atas pencapaian Ditjen Bea Cukai untuk kembali menorehkan prestasinya, menggagalkan penyelundupan 22 kg emas, dan kami akan bersinergi, berkolaborasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk menelusuri legalitas asal-usul barang seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kepala KPU, dan oleh karena itu kami akan koordinasi lebih lanjut, dan sekali lagi kami sangat senang karena prestasi yang dicapai oleh BC ini akan semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar kementerian lembaga untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum kita bersinergi dengan baik. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari imigrasi ada yang mau disampaikan, Pak? Cukup, oke. Dari cukup ya. Baik, terima kasih untuk Bapak-bapak semuanya. Yang intinya bahwa kegiatan ini adalah ataupun upaya penyelundupan yang bisa digagalkan bukan hanya kerja Bea Cukai sendiri, ya, tetapi ini merupakan bentuk kerjasama kolaborasi yang secara intens dilakukan oleh otoritas bandara, sehingga ketika terjadi anomali ataupun terjadi hal-hal yang tidak benar, kita saling bekerja sama ataupun memberikan informasi, sehingga wujud kerjasama ini membuahkan hasil yang seperti kita lihat, bahwa penggagalan ini artinya bukan kerja sendiri ataupun satu instansi saja, tetapi ini adalah merupakan kerjasama yang saling berkaitan. Kemudian juga mungkin kami menghimbau kepada Bareskrim, karena pintu masuk ataupun ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun bandara-bandara internasional ini tentunya tidak lepas juga dari pengawasan di bandara-bandara domestik, karena pintu keluar ataupun pintu keluar dari daerah tempat tambang, di mana tambang ataupun peti-peti ataupun pertambangan emas tanpa izin itu ada, pasti melewati bandara domestik, ya. Sehingga keterbatasan dari Bea Cukai ketika di bandara domestik mungkin perlu juga dikolaborasikan dengan aparat-aparat yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita ketat di bandara internasional, tetapi di bandara domestiknya kita lepas, pasti itu akan terus berlangsung. Ya. Demikian, atau sebagai tambahan, selama sampai dengan bulan Agustus ini, upaya penggagalan ataupun penyelundupan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini sudah menghasilkan nilai keekonomisan sekitar 846 miliar dari 32 kasus pada tahun 2026, dibandingkan dari tahun yang lalu hanya 4 kasus. Ya, jadi dengan adanya kita melakukan pengenaan bea keluar terhadap emas, kita berhasil menggagalkan sekitar
32 kasus dengan total nilai keekonomisan 846,94 miliar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya Bea Cukai dengan stakeholder yang ada di bandara akan terus memperketat terhadap potensi-potensi penerimaan negara yang akan hilang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dirjen beserta narasumber atas materi yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dari rekan-rekan awak media. Kami persilakan dapat berkenan menyebutkan nama, asal media, dan disampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Selamat siang, Bapak. Izin saya Putu Bagus dari Liputan 6 SCTV. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama terkait penindakan penyelundupan emas ini, kelanjutan tindak lanjut penanganan perkaranya seperti apa, dan untuk yang diamankan itu sebagai apa? Apakah sebagai kurir? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, dan status hukum keduanya saat ini seperti apa? Dan yang terakhir, bagaimana penanganan terhadap barang bukti emas yang sudah diamankan saat ini, kelanjutannya seperti apa? Terima kasih, Bapak. Oke, baik, akan kami jawab bahwa penindakan ini tentunya dilakukan akan dilanjutkan penyidikannya ya Pak. Kami pasti akan bekerja sama dengan Korwas Polri ya, karena dengan sesuai dengan aturan KUHAP yang baru bahwa setiap penyidikan itu kita melakukan koordinasi dengan Korwas ya. Kemudian para tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di kantor pusat sini ya. Ada, kalau misalnya dengan yang lain itu kemarin udah ada 7, 8, dengan yang sekarang ini ada sekitar 10 orang ya. Ada 10 orang tersangka dari 3 kegiatan ataupun upaya penyelundupan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk barang bukti ya pasti sambil menunggu proses pidananya selesai, pasti ini akan dilakukan. Kalau nanti sudah selesai ya, sudah selesai tahap proses hukumnya, sudah berkekuatan hukum tetap, ini barang dikuasai oleh negara ataupun putusan pengadilan nanti apakah ini dilelang ya. Yang pasti ketika ini adalah barang bukti nanti pasti akan dikuasai oleh negara. Demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Pak, saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai ini kan tadi berhubungan dengan jaringan yang sudah diungkap kemarin ya Pak ya. Apakah nanti ke depan, terutama kepolisian, apakah akan bekerja sama dengan kepolisian di daerah Cina terutama untuk mengungkap jaringan yang lebih luas? Karena kan jika dilihat dari warga negara yang terlibat kan semua kebanyakan warga negara asing gitu ya Pak ya. Terus sanksi hukum yang dikenakan pasal apa ya Pak ya untuk para penyelundup ini Pak, untuk kasus penyelundupan emas? Yang kedua, untuk bea cukai kan pengenaan bea keluar sudah mulai efektif per tahun ini ya Pak ya. Kemungkinan kan tadi Bapak Dirjen bilang bahwa kemungkinan akan ada penyelundupan serupa yang akan terjadi. Apakah ada pemutakhiran teknologi Pak yang memungkinkan untuk petugas-petugas bea cukai yang ada di bandara-bandara internasional bisa mendeteksi, apalagi modus yang digunakan ini sangat beragam ya Pak ya. Bahkan tadi dari Baris Krim Polri mengatakan bahwa penggunaan bubuk sudah dijadikan bubuk begitu, sehingga mungkin sulit terdeteksi. Apakah sudah ada pemutakhiran teknologi sehingga kasus-kasus seperti ini bisa dicegah begitu. Terus yang ketiga SDM Pak izin dari kasus yang sebelumnya apakah sudah terkuak mereka ini mengambil
emas ini dari mana ya Pak? Seperti mana? Dari daerah di mana Pak? Kan sebelumnya pasti sudah diperiksa ya. Apakah ini berasal dari luar wilayah Jawa atau seperti apa? Kemudian bagaimana mereka berkoordinasi sehingga memiliki modus-modus tertentu untuk bisa mengeluarkan emas ini ke luar negeri. Yang keempat soal keterlibatan ground handling Pak. Ini kan sudah 2 nih orang yang terlibat nih Pak. Mereka kenapa sih Pak bisa terlibat? Apakah memang tergiur dengan upah yang disediakan oleh para sindikat atau seperti apa Pak? Itu, terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya. Pasalnya itu yaitu pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 tentang kepabeanan. Ya, tadi disampaikan bahwa kita sudah mengenakan bea keluar terhadap produk emas. Ya, tentunya ini untuk supaya emas ataupun barang-barang berharga ini tidak keluar ataupun secara bebas, secara bebas, dan ternyata ini sangat efektif, ya. Apabila yang lalu banyak ekspor emas ke luar negeri, dan saat ini tentunya persediaan emas di dalam negeri cukup banyak, ya, karena dari semua produsen tambang-tambang emas menjualnya ke aneka tambang, ya, sehingga tentunya ini akan menjadi suatu potensi adanya ataupun ketersediaan emas di dalam negeri. Kemudian untuk pemutahiran alat yang ada di bandara, tentunya ini tidak lepas dari Injurni juga, ya, dengan alat-alat yang dimiliki oleh Injurni ataupun secara kewajibannya dipenuhi oleh Injurni, makin ke depannya diharapkan bisa mendeteksi setiap potensi-potensi yang meloloskan ataupun barang-barang yang mempunyai nilai ekonomisan tertinggi ataupun barang-barang yang diawasi oleh pemerintah. Saat ini Injurni sudah mempunyai alat yang istilahnya bisa mendeteksi semua yang ada di badan. Demikian. Baik Pak Dirjen, rekan-rekan sekalian media yang saya banggakan, jadi kalau berbicara modus operandi, tentunya para pelaku kejahatan ini akan berubah sesuai dengan situasi di lapangan. Beberapa kali tertangkap yang dalam bentuk lempengan logam emas ini, di metal detektor bandara bisa mendeteksi. Tentunya mereka akan merubah modus-modus yang lain. Salah satu modus terbarunya adalah dengan bubuk dimasukkan ataupun ditempatkan di dalam pakaian dalam, kemudian diubah menjadi bubuk dicampur obat kimia seperti gel sehingga tidak terdeteksi dengan alat deteksi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini menjadi modus baru kami temukan kemarin. Oleh sebab itu kami akan bekerja sama dengan seluruh jajaran Bea Cukai sebagai penjaga akhir Negara Kesatuan Republik Indonesia, sambil kami di wilayah dari hulunya penambangan tanpa izin atau penambangan ilegal juga kami lakukan kegiatan penertiban. Apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, perlu ditingkatkan pengawasan di bandara-bandara daerah yang menghubungkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini juga perlu ditingkatkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, rekan-rekan media tadi, bagaimana tindakan terhadap bos yang paling besarnya terakhir tadi, apakah dilakukan kerjasama? Rekan-rekan ketahui bahwa yang tertangkap ini masih pada level kurir ataupun pengantar-pengantar yang ada, baik
pengantar dari daerah ataupun pengantar yang keluar negeri. Oleh sebab itu nanti kami bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mendeteksi ataupun melakukan analisa data dan informasi yang sudah terkumpulkan, bagaimana pola transaksi keuangan dan sebagainya, sehingga kita tahu siapa sebenarnya beneficiary owner, mereka yang mendapatkan keuntungan atas kejahatan ini, kejahatan penyelundupan ini. Kalau memang dilihat dari gap-nya, selain dapat dari selisih rupiah dan US dollar, tentunya mereka juga harga di luar negeri, khususnya tempat-tempat tujuan mereka baik di Hong Kong ataupun di Dubai itu lebih tinggi. Oleh sebab itu penyelundupan semakin meningkat, terutama 5 bulan terakhir ini. Mungkin demikian jawaban dari kami. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, untuk dari Kompas tadi ya, kami dari Kementerian SDM memahami bahwa pertambangan itu padat modal. Oleh karena itu di dalam penegakan hukum ESDM kami akan mendalami terkait dengan pemodal. Jadi tadi Pak Dir dari Tipiter sudah sampaikan dari peti, dari hulu ke hilir bisa, dan ini dari hilir kita akan cari hulu. Jadi asalnya, dan kami akan kaitkan dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya di pasal 161 terkait dengan menampung, mengangkut, dan menjual. Kemudian kita kaitkan dengan pertambangannya dan juga izin pengolahannya. Jadi kami dari sisi legalitas izin usaha pertambangannya. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk rekan. Terima kasih untuk rekan-rekan media sudah menghadiri acara ini, dan tentunya mungkin sebelum dilanjutkan bisa dites ya, berapa sih kadar emas yang kita berhasil tangkap ataupun kita berhasil gagalkan untuk tidak keluar dari wilayah Indonesia. Saya persilakan untuk dilakukan uji. Izin Pak Dirjen menambahkan, tadi pertanyaan teman-teman Kompas, ya salah satu tugas kami juga di lapangan sudah dilengkapi dengan alat uji tes cepat seperti itu, XRF ya namanya ya, alat uji XRF untuk langsung mengetahui apakah barang tersebut emas atau tidak dan berapa persen kadarnya. Karena ini ada di keberangkatan, waktunya sangat sempit, sehingga alat seperti ini memang sudah kami pergunakan untuk rekan-rekan kami, petugas yang ada di lapangan. Monggo, silakan Pak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media yang kami hormati, untuk mendukung efektivitas pengawasan serta memastikan keakuratan identifikasi barang bukti di lapangan, Bea Cukai Soekarno-Hatta saat ini telah diperkuat dengan alat pendukung pengawasan modern, yaitu XRF Handheld Mineral Detector. Untuk membuktikannya, langsung saja kita lakukan simulasi dan pengujian langsung pada barang bukti. Baik, kita uji untuk sampel yang pertama. Bisa kita lihat bersama di layar monitor pada alat detektor, pemindaian sedang berjalan dan hasilnya sudah keluar. Layar alat menunjukkan pembacaan unsur secara spesifik. Terdeteksi unsur gold atau AU atau aurum sebagai lambang unsur kimia murni untuk emas dengan kadar kemurnian mencapai 99,9% atau setara dengan 24 karat. Alat ini langsung mengkonfirmasi secara presisi bahwa sampel pertama ini merupakan logam mulia emas murni. Mau ditambahin satu lagi? Ya boleh. Tunjuk yang mana? Tunjuk yang mana? Tunjuk yang mana? Yang besar Mbak, yang tengah. Ya. Jangan itu coklat ya. Uji sampel yang kedua bisa kita saksikan bersama di layar monitor pada alat detektor. Hasilnya sudah keluar.
Pembacaan unsur secara spesifik terdeteksi gold atau arum dengan kadar kemurnian mencapai 99,9% atau setara dengan 24 karat. Belum fokus Mbak. Diam di tengah dulu Mbak. Sini Mbak, diam dulu. Sini Mbak. Tar dulu. Mana-mana udah diam. Udah cakep dah. Mohon izin kepada rekan-rekan media, apabila memiliki barang dengan unsur logam yang ingin dilakukan pengecekan, kami persilakan. Ya, cukup. Cukup ya. Oke. Nah, mungkin untuk sebagai tambahan ya, tadi saya hanya menyampaikan nilai keekonomisan. Nah, mungkin ini ada tambahan bahwa jumlah kilo ya ada sekitar 248,4 kilogram yang kita berhasil tegah sepanjang tahun 2026. Baik, demikian pengecekan keaslian barang bukti emas telah selesai dilaksanakan. Mengakhiri acara hari ini, akan dilakukan sesi foto bersama seluruh pimpinan bersama barang bukti. Mohon berkenan Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Lejen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama beserta tamu undangan untuk dapat menuju meja barang bukti. Baik rekan-rekan media, kami persilakan untuk dapat mengambil dokumentasi. Tahan dulu tengah. Masih deh Pak. Tengah tahan dulu. Masih Pak. Kiri Pak. Kiri lagi. Kiri. Pak sambil ngobrol Pak. Ini berat Mas. Ini berat nih. Buat nimpuk anjing cuma saya nih. Jangan Pak. Ya. Timpuk saya sini Pak. Timpuk saya sini Pak. Timpuk saya Pak. Timpuk Pak. Bisa dilepas, diterima nih. Baik, mungkin satu kali lagi dari rekan awak media. Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Dirjen beserta tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, demikian konferensi pers penindakan ekspor 22 kg emas batangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang telah dilaksanakan pada hari ini.